Indonesia menghadapi ancaman kehilangan bahasa-bahasa lokalnya. 90% bahasa lokal di Indonesia memiliki jumlah penutur kurang dari 100.000. Hal ini membuat mereka rentan terhadap kepunahan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang makin meluas sebagai bahasa nasional membuat bahasa berpenutur banyak seperti bahasa Jawa juga terancam punah. Hal inilah yang mendasari penelitian kami berjudul Lanskap Linguistik, Multidimensionalitas Sosial, dan Keberdahanan Bahasa Lokal di Indonesia, yang beranggotakan Nurenzia Yanuar, Yusnita Febrianti, Yazid Bastomi, Ika Nurhayani, dengan mitra Masyarakat Linguistik Indonesia atau MLI, Nazarudin. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebertahanan bahasa lokal dengan menggunakan pendekatan lanskap linguistik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan dinamika, multidimensionalitas, dan kebertahanan bahasa melalui linguistic landscape di wilayah perkotaan yang multilingual. Penelitian ini memberi perspektif baru terhadap kajian lanskap linguistik terkait kebijakan penggunaan bahasa di Indonesia dan kebertahanan bahasa lokal dengan melakukan pengambilan data di dua daerah berbeda di Indonesia, yaitu Kota Malang dan Kota Kupang, mewakili wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Bahasa-bahasa di Indonesia Barat kebanyakan termasuk dalam keluarga Austronesia, sementara bahasa-bahasa di Indonesia Timur termasuk dalam keluarga Papuan atau non-Austronesian. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Di Kota Malang dan di Kota Kupang, kami melakukan 3 rangkaian kegiatan pengumpulan data, yaitu pengambilan foto-foto penanda publik di jalan utama, pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, dan area perumahan. Walk-in interview singkat dengan pengguna ruang publik. Dan yang ketiga, fokus group discussion dengan masyarakat lokal di masing-masing kota. Di Kota Malang, kami berhasil mengambil sebanyak 1.542 foto penanda publik, dan di Kota Kupang, kami berhasil mengambil 968 foto penanda publik. Secara keseluruhan, bahasa yang muncul pada penanda di Malang disajikan pada diagram berikut. Terlihat bahwa bahasa Indonesia menempati urutan pertama, diikuti oleh gabungan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta bahasa Inggris saja. Hanya ada sedikit penanda yang ditulis menggunakan bahasa lokal atau bahasa Jawa. Sementara itu, bahasa yang muncul pada penanda di Kupang disajikan pada diagram berikut ini. Terlihat apabila bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling sering muncul, diikuti oleh gabungan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta bahasa Inggris saja. Sedangkan bahasa-bahasa lokal di NTT memiliki porsi yang jauh lebih kecil dan kebanyakan muncul dengan gabungan bahasa lain. Terlihat ada kecenderungan pola penggunaan bahasa yang sama di Malang dan di Kupang. Wawancara singkat dan fokus group discussion yang kami lakukan dengan masyarakat di Kota Malang dan Kota Kupang menunjukkan masyarakat memahami bahwa terdapat banyak sekali penanda yang ditulis dengan bahasa Inggris. Selain itu, masyarakat juga menyadari adanya bahasa lokal pada penanda publik meski jumlahnya hanya sedikit. Mereka memiliki respon positif dan negatif terhadap penggunaan bahasa lokal di ruang publik. Kecuali di daerah itu orang-orang itu saja. Kalau dari daerah lain itu kurang mengerti, mati juga. Berarti memang lebih baik pakai bahasa Indonesia Iya, gitu. bahasa Indonesia baku. Ya, bahasa Indonesia baku. Menurut Ibu ini maksudnya apa nih? Maksudnya ya makanan-makanan dari Itali atau apa gitu, kayak wing gitu ya. Kan sayap ini. Sebenarnya sayap ayam loh. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling sering muncul pada penanda publik, diikuti oleh bahasa Inggris dan bahasa lokal. Penggunaan bahasa Jawa atau bahasa Melayu Kupang atau Dawan pada penanda publik merefleksikan kebijakan pemerintah, aksi sosial atau identitas kelompok. Masyarakat mendukung penggunaan bahasa lokal pada penanda publik dan terbiasa melihat kata-kata dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, bahasa lokal yang statusnya lebih tinggi lebih sering ditemui pada penanda publik daripada bahasa lokal yang statusnya lebih rendah. Bersama-sama, mari kita lestarikan bahasa daerah di Indonesia.